Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala Gereja Kristen Indonesia. Bersama saya Pendeta Emeritus Yahya Purwanto dari GKI Pasir Kaliki Bandung. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema iman yang berkualitas yang didasarkan pada kitab Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Tuhan, singkapkanlah kebenaran firman-Mu dalam Sapaan Gembala GKI pada hari ini, melalui kuasa Roh Kudus, sehingga baik hamba-Mu yang akan menguraikan maupun pendengar Sapaan Gembala akan terberkati. Dan biarlah kami boleh menjadi berkat di dalam hidup kami lewat firman-Mu, berlipat kali ganda dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, Engkau hadir kiranya dalam perenungan kami pada hari ini. Sehingga setiap kali kami melakukan perenungan, kami sebetulnya berjumpa dengan Tuhan sendiri yang menyapa kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca kitab Kejadian pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara-saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Kalau kita disuruh memilih kuantitas atau kualitas mana yang kita utamakan, mungkin kita lebih pilih kuantitas. Jarang orang yang lebih mengutamakan kualitas. Bahkan gereja-gereja pun sebelum wabah pandemi berlomba-lomba dan berobsesi membangun mega church. Keberhasilan gereja lebih sering diukur dari pertambahan jumlah anggota atau pengunjung kebaktian dan juga kemegahan gedung gerejanya. Kita lebih merasa cemas akan naik turunnya pengunjung kebaktian daripada pertumbuhan kualitas iman anggota jemaat. Setelah wabah pandemi sampai dengan saat ini, kita tidak bisa beribadah di gereja kita masing-masing. Apalagi kita yang sudah berusia di atas 60 tahun. Karena itu diperlukan pertumbuhan kualitas iman dalam mengikuti ibadah online. Sikap mengutamakan kuantitas daripada kualitas pada akhirnya akan membuat iman kita rapuh dalam menghadapi berbagai kesukaran hidup. Nah, mari kita belajar dari Abram tentang iman yang berkualitas. Ada dua hal kita pelajari. Yaitu yang pertama, iman yang berkualitas itu tidak khawatir menghadapi kesulitan. Dari bacaan Kejadian 15 ayat 1-6, ternyata perjalanan iman tidak selalu mulus. Sebaliknya berbagai kesulitan muncul menghadang orang-orang beriman. Namun justru oleh berbagai kesulitan inilah kualitas iman dibuktikan. Hampir semua tokoh Alkitab menghadapi kesulitan dalam perjalanan iman mereka, termasuk Abram. Menghadapi tantangan yang kelihatannya sepele,
tetapi ternyata mengalami kesulitan karena panjangnya waktu penantian. Ketika dipanggil keluar dari Haran, umurnya 75 tahun. Janjinya diulang sampai umur 85. Dan baru umur 100 tahun digenapi janjinya oleh Tuhan. Jadi 25 tahun dengan berbagai kesusahan selama mengembara, itulah yang dinantikan oleh Abraham. Tetapi ia tidak mengeluh, tidak protes, tidak memaksa Tuhan, tidak khawatir. Justru makin menunjukkan kualitas iman makin dewasa. Pada waktu kita sulit, kita seringkali menunjukkan kualitas iman yang rendah dengan khawatir, mengeluh, menggugat Tuhan, dan lain sebagainya. Tuhan, tunjukkanlah apa bidang usaha yang harus saya pilih di masa pandemi ini. Tuhan, kenapa saya harus kena PHK saat pandemi? Tuhan, bilang dong kenapa saya pada masa tua saya banyak makan obat. Tuhan, kapan pandemi berlalu? Dan kita ingin Tuhan menjawab langsung saat itu juga. Abraham tidak pernah merasa khawatir tentang masa depan dan bahkan kesulitan yang terbentang di depannya. Ia tidak khawatir meski 25 tahun menantikan janji-janji Tuhan. Ia mempercayakan semuanya kepada Tuhan yang dapat dipercaya. Karena tidak ada rencana Tuhan yang gagal bagi kita. Nah, yang kedua yang kita renungkan yaitu bahwa iman yang berkualitas itu tetap bersyukur dalam berbagai keadaan. Awalnya komunikasi Tuhan dan Abraham berlangsung satu arah atau monolog. Tuhan berfirman, Abraham kemudian melakukannya. Namun setelah Abraham didera keraguan-raguan, kita justru melihat adanya komunikasi dua arah, dialog, yang terjadi antara Abraham dengan Tuhan. Melalui proses ini kita dapat melihat bagaimana Tuhan memulihkan iman Abraham. Tuhan ternyata bukan hanya sosok pemilik otoritas dan pemberi perintah, namun juga sobat yang setia bagi umatnya yang sedang menghadapi pergumulan. Di tengah kesulitan yang kita hadapi, kita tidak kehilangan sukacita dan pengharapan. Dan bahkan menghasilkan sebuah pujian syukur yang indah untuk Tuhan. Biasanya kita menggerutu dan berkeluh kesah ketika kesukaran terjadi. Ada satu kesaksian indah dari Dr. Matthew Henry yang hidup tahun 1662 sampai dengan 1714. Yaitu dia seorang Inggris, seorang pendeta dan penafsir Alkitab yang terkenal sejak umur 21 tahun. Suatu kali mengalami kejadian yang tidak menyenangkan. Dompetnya yang berisi uang itu dicopet oleh seseorang. Dalam kesaksiannya mengenai peristiwa itu, dia menuliskan begini. Pertama-tama aku bersyukur kepada Tuhan sebab selama ini aku belum pernah dicopet. Yang kedua, aku bersyukur kepada Tuhan sebab pencopet itu hanya mengambil dompetku, bukan seluruh hidupku. Ketiga, aku bersyukur kepada Tuhan sebab isi dompet yang dicopet itu tidak terlalu banyak. Dan yang keempat, aku bersyukur kepada Tuhan sebab aku yang dicopet dan bukan aku yang mencopet. Pujian syukur yang indah di tengah keadaan yang tidak menyenangkan. Kehidupan kita masih akan berlanjut di hari-hari yang akan datang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi selama masih ada kehidupan, kita tidak mungkin luput dari kesulitan-kesulitan. Marilah kita menghadapi kesulitan dan tantangan dengan iman yang berkualitas. Dengan iman yang berkualitas, kita akan dapat bertahan menghadapi berbagai kesukaran hidup. Perjalanan hidup kita adalah perjalanan iman bersama Tuhan. Ingat, iman sebesar sebiji sesawi dalam Injil Matius pasal 17 ayat 20 yang menunjukkan kualitas iman digambarkan seperti bisa memindahkan gunung. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam kami menjalani kehidupan kami, perjalanan iman bersama Tuhan itu begitu penting untuk kami. Sehingga kami bisa memiliki kualitas iman yang baik, yang makin dewasa di mata Tuhan. Bapa, ampuni kami jikalau
dalam hidup kami seringkali iman kami selalu ragu-ragu. Tapi biarlah Tuhan lewat kuasa Roh Kudus yang akan meneguhkan kami seperti Abram diteguhkan oleh Tuhan. Bapa, kami berdoa pada saat ini untuk situasi yang ada dalam kehidupan kami sebagai bangsa Indonesia khususnya dan seluruh dunia pada umumnya, bahwa wabah pandemi masih ada di seluruh muka bumi. Vaksinasi sudah mulai dilaksanakan oleh pemerintah kami. Ya, biarlah Tuhan semua itu akan berhasil pada waktunya, sehingga wabah ini boleh berakhir dan kami boleh beribadah kembali seperti biasa. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami pada hari-hari mendatang ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon juga doa untuk orang-orang yang sakit COVID, Tuhan, sembuhkan mereka yang ditinggal oleh mereka yang dikasihi keluarganya. Kiranya Tuhan akan boleh menguatkan dan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Dan biarlah ya Tuhan, berkat-Mu selalu hadir di tengah situasi yang sulit ini untuk kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, ampuni segala kesalahan dan dosa kami jika dalam kami merenungkan firman Tuhan ini ada banyak hal yang kurang berkenan pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.